Mbak Aurora dan teman-teman? Sudah, Pak. Jadi di situ bisa ditambahkan dengan resultan vektor untuk arah bola akibat tumbukan. Apakah dia linier atau fungsi dari trigonometri. Oke, lanjut, silahkan disiapkan Mbak Farah. Terang saja materinya tinggal satu soalnya. Dan gampang materinya ya. Silahkan Mbak Farah. Pak, izin untuk Yusrin Farah, Pak. Ya, silahkan. Yusrin Farah ya. Iya, Pak. Oke, silahkan share screen. Nomor 2 ya. Atom helium bergerak dengan kecepatan V0 sama dengan 1000 meter per sekon menumbuk atom argon. Diam. Hitung kecepatan setelah tumbukan dan energi kinetik yang ditransfer. Asumsikan tumbukan elastik sentral. Diketahui atom helium sama dengan 1000 meter per sekon, atom argon sama dengan 0, massa atom helium sama dengan 4U sama dengan 6,64 dikali 10 pangkat min 27 kilo. Massa argon sama dengan 40U sama dengan 6,64 dikali 10 min 26 kilo. Jenis tumbukan yaitu elastis sentral, maka E sama dengan 1. Ditanya kecepatan masing-masing atom setelah tumbukan, dan yang kedua energi kinetik yang ditransfer. Jawab yang pertama yaitu menghitung kecepatan setelah tumbukan. Kecepatan helium, rumusnya yaitu M helium dikurangi M argon per M helium plus M argon dikali V0. 4 min 40 per 4 plus 40 dikali 1000, hasilnya yaitu min 818,18 meter per sekon. Yang kedua yaitu kecepatan argon sama dengan 2 dikali M helium per M helium plus MAR argon dikali V0 sama dengan 2 dikali 4 per 4 plus 40 dikali 1000 sama dengan 181,82 meter per sekon. Yang ketiga yaitu menghitung energi kinetik yang ditransfer. Rumusnya 1/2 dikali MAR dikali V argon pangkat 2 setengah sama dengan setengah dikali 6,64 dikali 10 pangkat min 26 kilo sama dengan 3,32 dikali 10 pangkat min 26 dikali 330,58,51. Energi kinetik yang ditransfer yaitu 1,097 dikali 10 pangkat min 21 Joule. Sampun? Sudah, Pak. Nah, energi kinetiknya itu pakai arah atau enggak itu? Pakai arah atau tidak energi kinetiknya? Ada function of function of vektor ya, vektor function dari energi kinetik yang ditransfer tersebut.
Energi kinetik itu searah atau berlawanan arah dengan kecepatan, Dek? Mbak siapa? Yusrin Farah ya, Mbak Farah? Searah, Pak. Searah. Setengah kali M massa dikali AR. Dikalikan kecepatan kuadrat kan? Searah berlawanan arah. Ada benda diam loh ya di sini, kelihatan kan? Dia terhadap benda diam ya, kondisinya. Searah atau berlawanan arah, Mbak Esa? Dan kalau Mbak Farah tadi menyatakan dia searah, alasannya apa, karena kenapa dia bisa searah? Soalnya kemarin saya ngirimnya ke siapa nggih? Ke saya, Pak. Namanya? Belakangnya nomornya berapa, Mas? 849. Ini gimana Mbak Aurora? Yang nomor 2 ya, yang nomor 2 M helium ya. Searah, Pak, karena kecepatan argon bernilai positif. Berarti dia disebabkan oleh nilai argon yang bersifat positif. Kalau melihat dari sisi positif dan negatifnya, berarti dia bernilai positif karena dia searah. Nah, kapan dia bisa bernilai berlawanan arah, Mbak? Ketika hasilnya min, Pak. Ya kapan itu terjadi kan gitu. Terus karena energi itu dia bersifat kekal ya, berdasarkan hukum kekekalan energi, maka bagaimana hukum kekekalan energi yang berlaku pada sistem tersebut? Iya kan? Energi kinetik kekal ya. Energi itu kekal ya. Terus kekekalan energi yang berlaku pada sistem momentum tersebut bagaimana? Kalau berlawanan arah itu terjadi pada atom yang menumbuk helium, bukan pada atom yang ditumbuk argon. Oke. Berarti harusnya kan coba ke atas. Harusnya kan nilai heliumnya kan negatif. Punyamu heliumnya negatif atau positif? Negatif, Pak. Oh, negatif 800 sekian ya. Nah, kamu kan bisa menghitung restribusi awalnya ya, energi kinetik awal dan energi kinetik akhirnya berdasarkan kecepatan dari helium. Karena input itu sama dengan output, maka
Untuk yang awal itu kan cukup helium saja ya, berarti di situ untuk kesetimbangannya cukup helium saja, maka di situ kecepatannya pakai 1000 setengah E gitu. Sorry, setengah mc kuadrat nggih. Rumusnya apa? Kecepatan kinetik setengah m kecepatan kuadrat nggih. Nggih, Pak. Kecepatannya itu pakai 1000 kuadrat, masanya cukup argon dikalikan setengah, itu untuk apa? Untuk He, dan dikurangi dengan yang 800 kuadrat. Dan itu seharusnya ketika masanya berubah, maka secara otomatis harusnya setimbang antara energi kinetik campuran antara helium dan argon pada awal tumbukan, sebelum tumbukan, karena nol ya, berarti dia nol, hanya atom helium saja yang berpengaruh. Sedangkan pada pasca tumbukan atau setelah tumbukan itu kan nilai argon dan nilai helium bernilai. Maka harusnya di situ memiliki keseimbangan energi. Oke, sampun ya. Kurang lebih nanti ditambah itu nggih untuk yang poin nomor 2. Nggih, Pak. Jadi biar lebih spesifik juga. Keseimbangan energinya juga tercantum di dalamnya. Oke, gantian saya yang share screen ya, karena sudah hampir berapa nih? 40 menit ya, kurang lebih 40 menit. Jadi kurang 1 SKS hanya membahas 2 soal ya. Sekarang kita akan membahas materi yang untuk minggu ini. Untuk materinya di sini minggu ini cukup sederhana ya. Di sini untuk minggu ini kita hanya akan membahas komputasional ya, komputasional pada sistem transfer momentum. Untuk analisis ya, untuk analisis transfer momentum. Jadi pada kasus-kasus yang lebih kompleks di dalam suatu sistem transfer momentum, di sini kita akan mengenal banyak metode komputasional. Komputasional apa, Dek, pengertiannya? Kira-kira? Apa komputasional? Apa komputasional? Komuni komputer untuk perhitungan matematis ya. Di komputasional ya, seperti itu nggih. Maka di sini kita bagaimana menerapkan komputer ya atau teknologi dalam menganalisis pergerakan transfer momentum dari suatu benda. Untuk yang pertama kita ingat kembali atau kita review kembali terkait tentang apa itu definisi dari transfer momentum. Jadi secara definisi, transfer momentum merupakan perpindahan atau redistribusi momentum, baik massa ataupun kecepatan. Kemarin kita sudah mengkaji terkait tentang transfer momentum ketika dia massanya konstan dan kecepatannya berubah, ataupun pada massa dan kecepatan yang berubah. Dalam suatu sistem, umumnya di sini kita bisa lihat pada kinetika ataupun pada sistem-sistem fluida yang bersifat gas ataupun cairan, sehingga tumbukan momentum itu terjadi secara atomik, ya seperti contoh soal tadi ya, helium dan argon. Jadi tumbukan itu umumnya terjadi tidak hanya pada benda yang bersifat atau bermassa besar, tetapi di situ juga bisa terjadi pada konsep atomik atau pada konsep-konsep dengan dimensi ataupun massa yang relatif sangat kecil atau mendekati nol. Ataupun di sini bisa juga campuran antara fase. Kita misalkan
dalam suatu dalam suatu sistem soda, tahu karbonasi, minuman berkarbonasi, teman-teman? Tahu, Pak. Ya, umumnya kan setelah di dikocok-kocok ya. Di situ kan dia akan menimbulkan busa yang memberikan tekanan pada tutup botolnya. Benar? Nggih. Terjadi akibat energi yang keluar, baik potensial maupun kinetik dari pemisahan atau tumbukan gas karbon dioksida terhadap molekul air di dalam minuman tersebut, sehingga dia memberikan energi yang diakibatkan dari pergerakan momentum khususnya sistem-sistem atomik di dalam campuran antara fluida, gas, dan cairan. Ini adalah contoh fenomena ya yang sering kita lihat dan kita jalani di sekitar kita. Untuk yang pertama adalah aerodinamika. Jadi konsep pada aerodinamika ini selalu mengutamakan hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan massa, dan hukum kekekalan energi. Gunanya untuk apa? Untuk meminimalisir besarnya tingkat tumbukan yang terjadi antara molekul pesawat, antara pesawat dengan molekul gas, oksigen maupun nitrogen yang ada di udara pada kecepatan tertentu. Sehingga pada umumnya ya, mobil Formula One, ada yang pernah lihat Formula One? Mobilnya, mobil Formula One pernah tahu? Ya, yang kecil ya, Tamiya lah kayak Tamiya. Ya. Nah, itu rata-rata memiliki tinggi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mobil konvensional pada umumnya. Tujuannya di sini salah satunya adalah untuk meningkatkan aerodinamika dari mobil tersebut sehingga tumbukan yang terjadi antara mobil Formula One dengan udara pada kecepatan tinggi itu terjadi rendah sehingga momentum tumbukan antara udara dengan kendaraan itu menjadi jauh lebih kecil. Itu adalah contoh-contoh penerapan aerodinamika ya. Aerodinamika di dalam sistem momentum. Pencampuran bahan dalam tangki reaktor kimia umumnya juga dipertimbangkan. Ini contoh kasusnya seperti tadi ya di bagian soda ya, minuman bersoda yang mana transfer momentum ini atau pergerakan momentum ini dapat menyebabkan tekanan yang mana tekanan tersebut dapat mengembangkan reaktor sehingga memicu terjadinya ledakan di dalam suatu industri apabila kontrol momentum di dalam sistem itu tidak dianalisis secara lebih mendalam. Kemudian dalam sistem manusia ya ataupun hewan, di sini sirkulasi darah itu umumnya memanfaatkan transfer momentum. Karena apa? Tumbukan antar darah itu juga menyebabkan energi yang mana energi itu harus terkontrol guna apa? Guna menahan pembuluh darah itu agar tidak terjadi pembengkakan pembuluh darah. Jika kontrol yang terjadi pada mekanisme aliran sel darah merah itu juga dijaga untuk memenuhi kadar pencampuran gas, oksigen maupun karbon dioksida di dalam di dalam sel darah merah untuk menjaga jaringan dari pembuluh darah itu tetap terjaga pada dimensi yang konstan. Dan yang terakhir adalah analisis di dalam aliran pipa dan sistem pemipaan. Seperti kemarin ketika kita melihat pada elbow dengan sudut yang berbeda, kemarin ingat ya, ada soal kan kemarin?
elbow dengan sudut yang berbeda-beda, misalkan ada 30, 45, dan 90 di tugas yang kemarin, itu memberikan energi ataupun tekanan yang berbeda-beda pada bagian sistem di dalam apa namanya di dalam aliran tersebut, sehingga memberikan dampak tekanan yang berbeda pada perbedaan sudut yang terjadi. Oleh karena itu pemilihan elbow itu juga sangat diperlukan guna menahan ataupun mengatasi gesekan dan tumbukan yang terjadi antar molekul di dalam suatu aliran fluida di dalam pipa. Oke, lanjut. Mengapa di sini? Mengapa di sini analisis komputasional ya, analisis komputasional digunakan? Ketika kita melihat secara kompleks ya, secara kompleks pada sistem komputasional, umumnya geometri yang kompleks dari suatu aliran fluida di dalam pipa tadi itu menjadi sulit dilakukan secara manual. Oleh karenanya, kompleks geometri perlu kita tingkatkan guna melihat bagaimana evaluasi tumbukan tersebut terjadi dan bagaimana analisis tumbukan tersebut terjadi. Apa dampaknya di sini ketika kompleksitas geometrinya terjaga dalam sistem transfer momentum, maka secara otomatis di sini efisiensi biaya untuk energi pendorong maupun waktu yang dibutuhkan untuk fluida mengalir di dalam suatu aliran itu menjadi cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan tanpa kontrol geometri yang kompleks. Selain itu, di sini komputasional analisis di sini juga memberikan visualisasi lengkap yang memberikan data lengkap terkait tentang kecepatan, tekanan, gaya geser, gaya gesek, maupun energi tumbukan yang dihasilkan pada fluida yang mengalir di dalam suatu sistem. Dengan kita mengetahui ya, nilai-nilai tersebut, maka secara kompleks kita bisa mengetahui bagaimana perilaku yang terjadi pada suatu sistem tersebut atau sistem aliran fluida tersebut. Di sini untuk persamaannya ya, di sini persamaan governing untuk umum yang umum digunakan di dalam analisis komputasional untuk apa namanya? Analisis komputasional untuk sistem, khususnya sistem cairan, di sini adalah sistem Navier-Stokes ya untuk apa fluida yang bersifat Newtonian. Kemarin kita sudah apa namanya? Sudah membahas ya terkait tentang perbedaan antara fluida yang bersifat Newtonian dan non-Newtonian. Sudah atau belum kemarin? Belum UTS ya harusnya. Ingat atau enggak? Hah? Sepertinya belum. Coba dibuka lagi materinya ya. Ya, coba dilihat. Di situ ada fluida Newtonian dan non-Newtonian. Di situ seingat saya sudah dijelaskan terkait tentang fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian untuk transfer momentum yang terjadi di dalamnya. Untuk fluida yang incompressible atau tidak bisa ditekan ya di sini, bentuk persamaan umumnya di sini bisa teman-teman lihat. Kelihatan enggak ini? Persamaannya. Oke, Mbak Novi silakan dibaca Mbak Novi.
Ada enggak Novi? Ayo Mbak Novi dibaca Mbak Novi. Ada enggak Novi nih? Ya itu persamaannya silakan dibaca itu. Apa itu? Gimana itu bacanya? Itu adalah persamaan Navier-Stokes ya. Guna untuk melihat fenomena komputasional pada sistem transfer momentum. Oke, jadi di sini densitas itu sama dengan do kecepatan dibagi dengan do waktu ditambah dengan kecepatan dikalikan dengan nabla kecepatan itu sama dengan minus nabla momentum ditambah dengan viskositas nabla kuadrat dari kecepatan ditambah F gaya. Sehingga kita bisa membagi ini menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah inersia, di mana inersia ini dinyatakan sebagai fungsi dari densitas rho dikalikan dengan do V per do T ditambah dengan V dikalikan nabla V itu adalah inersia, di mana gaya tekannya itu dinyatakan sebagai momentum atau minus momentum, ya minus momentum di sini, di mana momentum sendiri itu memiliki persamaan dp per dt dan disesuaikan dengan rumusnya ya. Momentum rumusnya adalah F kali A ya, F kali V ya, dikalikan kecepatan atau dibagi kecepatan ditambah dengan gaya tekan ini gaya tekan ini diakibatkan oleh perubahan momentum. Kemudian gaya viskos atau di sini mu viskositas dikalikan dengan nabla kuadrat V ini adalah gaya viskos atau gaya gesek yang terjadi pada aliran ditambah dengan gaya eksternal yang berlaku pada sistem aliran. Ketika tidak terdapat gaya eksternal pada suatu sistem yang bersifat atau menggunakan persamaan Navier-Stokes, maka F atau maka gaya di sini, gaya eksternalnya akan bernilai 0. Sehingga inersia hanya dipengaruhi oleh momentum dan gaya viskos. Apabila pada kondisi bebas dan tidak terdapat gaya yang mempengaruhi, maka kita bisa menyatakannya sebagai gaya viskosnya adalah 0 dan gaya eksternalnya adalah 0. Maka inersia bisa kita nyatakan sebagai gaya tekan atau momentum. Sehingga kita bisa kembalikan lagi ke rumus awalnya di mana inersia itu sama dengan momentum ya. Ingat inersia sama dengan momentum, hukum kekekalan momentum ya. Dan inersia itu sudah pernah kita bahas juga di pertemuan ketiga kalau tidak salah, ketiga atau keempat ya. Terkait tentang inersia sama dengan momentum ya. Total inersia itu sama dengan total momentum itu ketika gaya viskos dan gaya eksternalnya adalah 0. Namun pada kondisi tertentu, ketika gaya viskos dan gaya eksternalnya tidak berlaku 0, tidak bernilai 0, maka di sini sebenarnya inersia itu merupakan fungsi dari gaya tekan, gaya viskos, dan gaya eksternal yang berlaku pada benda yang bergerak. Apabila di sini kita hubungkan dengan persamaan kontinuitas, di mana kita menggabungkan hukum kekekalan massa, di mana nilai dari delta V, nabla V itu sama dengan 0, maka analisis persamaan ini akan menjadi sulit untuk dijelaskan
kecuali untuk kasus-kasus yang bersifat sederhana. Sehingga karena di sini kita garis bawahi, perlu kita garis bawahi, sangat sulit diselesaikan ya, sangat sulit diselesaikan. Maka untuk penyelesaian ini dianjurkan menggunakan aplikasi-aplikasi analitis numerikal yang gunanya untuk menyelesaikan transfer momentum pada suatu sistem. Kecuali untuk sistem yang berperan aktif ya di dalam suatu sistem sistem transfer momentum. Pengembangannya di sini teman-teman bisa kembangkan bagi yang ini semester 3 ya. Halo? Iya, Pak. Nah, ini semester 3. Misalkan nanti semester 5 pengen buat penelitian yang bersifat tidak perlu nge-lab ya, tidak perlu keluar biaya masuk lab ya. Teman-teman bisa kembangkan di sini bagaimana melakukan penyelesaian dari sifat transfer momentum dari persamaan Navier-Stokes dengan mempertimbangkan fungsi ini ya, membuat persamaan yang sulit ini dengan suatu aplikasi. Jadi ini sudah bisa menjadi salah satu penelitian yang teman-teman nanti kembangkan guna apa? Guna meningkatkan kualitas optimasi dalam suatu sistem analisis pada suatu fluida, khususnya fluida yang bersifat Newtonian ya di sini. Itu juga bisa teman-teman kembangkan menggunakan aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang aplikasi-aplikasi ataupun metode yang biasanya digunakan ya untuk menyelesaikan persamaan ini yang umum digunakan di bidang teknik kimia. Di antaranya di sini adalah finite volume method atau FVM, di mana konsep intinya dalam penyelesaian metode ini adalah membagi domain menjadi volume-volume kecil atau volume-volume kontrol kecil. Kasusnya ini seperti yang kemarin kita pahami dalam konteks matematika teknik terkait tentang delta X2 min X1 itu mendekati 0 ya. Ketika limit X mendekati 0, maka di sini volume kontrol yang terjadi pada sistem atau grid di sini menjadi relatif kecil. Maka yang kita tetapkan pada metode komputasional ini, finite volume method, ini menerapkan hukum kekekalan. Jadi yang kita terapkan hanya hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan momentum pada suatu volume kontrol tersendiri. Atau volume kontrol yang bersifat konstan. Untuk prosesnya, proses yang kita bisa lakukan, kita bisa mengembangkan diskriminasi domain dengan pembuatan pembatas atau mesh atau saringan terhadap metode yang kita gunakan. Atau kita membatasi dari sistem function of energy dari suatu sistem massa dan momentum pada suatu sistem skala yang relatif kecil. Kemudian kita bisa melakukan integrasi persamaan Navier-Stokes di setiap kontrol volume yang berbeda. Jadi, misalkan laju alirannya atau laju aliran volumenya berubah, maka secara otomatis transfer momentum yang terjadi pada suatu sistem itu juga akan berubah menganut dari sistem kontrol tersebut. Selanjutnya, setelah metode integrasi dengan persamaan Navier-Stokes pada kontrol volume, selanjutnya bisa kita lakukan aproksimasi terkait flux yang terjadi pada aliran momentum dalam suatu aliran pipa. Berdasarkan dari luas muka atau function dari volume, luas aliran pada pipanya, di mana penyusunan sistem ya
Selanjutnya di sini ada penyusunan berdasarkan sistem persamaan linear yang bersifat aljabar. Jadi tahapnya di sini cuma 4, tetapi perlu kita pertimbangkan bahwa untuk integrasi dan aproksimasi flux di sini merupakan suatu persamaan matematis yang kompleks sehingga diperlukan analisis mendalam guna mempertimbangkan apakah persamaan Navier-Stokes yang bekerja pada sistem transfer momentum tersebut dapat memberikan nilai yang real atau nilai yang mendekati kondisi aslinya. Selanjutnya di sini ada keunggulan dan keunggulan ya dari metode ini, di mana konservatif secara intrinsik di sini sangat cocok untuk masalah aliran fluida. Jadi ketika kita dalam bidang teknik kimia, itu kita paling banyak menggunakan metode ini, finite volume method. Finite volume method ini banyak kita gunakan di dalam analisis ataupun menganalisa apakah aliran fluida di dalam pipa yang mengalir di industri khususnya. Teman-teman sering lihat industri ya? Industri-industri besar ya, pabrik lah. Sering lihat pabrik? Sering lihat pabrik atau tidak? Tahu pabrik atau tidak? Pabrik itu pasti ada pipanya ya semua. Ya. Dan momentum yang terjadi pada pipa itu bisa kita lakukan pendekatan dengan metode ini ya, finite volume method ya, finite volume method, dan bisa kita lakukan untuk stabilisasi aliran yang memiliki tikungan tajam atau shocks. Shocks ya di sini, shocks. Jadi ketika terdapat tikungan atau elbow yang bersifat lekukan tajam, maka di sini konservatif intrinsik yang kita gunakan itu sangat efisien ketika kita menggunakan finite volume method. Dan di industri umumnya pendekatan-pendekatan untuk komputasional ya, untuk komputasional analisis fluida di dalam pipa untuk skala standar yang digunakan itu umumnya kita menggunakan metode computational fluid dynamics atau CFD, yang mana software yang biasa digunakan ya di sini adalah Analysis Fluence, OpenFOAM, dan Star CCMC, CCM Plus ya, Star CCM Plus. Nah ini ya, software-software ini akan memberikan dampak komputasional dan analisis dinamis terkait tentang transfer momentum dan massa yang terjadi pada suatu aliran di dalam pipa. Oke, itu adalah metode yang pertama yang banyak digunakan. Kemudian untuk analisis yang kedua di sini, bentar. Bisa dipahami dulu untuk metode yang pertama, finite volume method. Enggak, Pak. Oke, masuk yang kedua. Di sini yang kedua adalah finite difference method atau FDM, di mana konteks intinya ya, mengaproksimasi turunan dalam persamaan diferensial seperti persamaan Navier-Stokes menggunakan difference atau menggunakan selisih di sini. Menggunakan selisih
menggunakan selisih di mana nilai pada titik-titik grid itu diselesaikan berdasarkan perbedaan diferensialnya. Di mana untuk proses yang dilakukan di sini sama seperti tahapan pertama tadi. Pertama adalah membangun grid yang membedakan di sini gridnya berupa titik saja, bukan merupakan elemen ya. Pada metode yang pertama di sini menggunakan metode elemen volume. Jadi kita melihatnya berdasarkan elemen volume. Sedangkan pada metode yang kedua di sini grid kita melihatnya berdasarkan dari titik-titik perbedaan atau titik-titik diferensial antara masing-masing antara masing-masing lokasi yang kita tentukan. Ketika kita menentukan titiknya itu memiliki jarak difference ya, jarak antara satu titik dengan titik yang lain itu merupakan selisih nilai atau nilai dari difference-nya, maka secara otomatis kita tidak perlu lagi melakukan pendekatan limit atau limit X mendekati 0 terhadap bagian sistem tersebut. Jadi pada metode yang pertama di sini kita membuat mesh, membuat kontrol volume ya, membuat kontrol volume. Jadi kita ketika menentukan kontrol volume, kita menentukan bahwa persamaan Navier-Stokes ini itu kita limitasi terhadap X mendekati 0. Sedangkan pada bagian yang kedua, ini karena dia selisih, maka secara otomatis kita tidak memerlukan ya, tidak memerlukan limitasi X mendekati 0. Selanjutnya, kita melakukan substitusi terhadap turunan dari do per do X dan do kuadrat per do X kuadrat dengan selisih atau dengan perbedaan. Di mana kita menentukan contohnya di sini adalah do U atau do kecepatan dibagi dengan do X itu mendekati UI plus 1 min UI. Ini adalah selisih kecepatan antara satu titik dengan titik yang lain dibagi dengan delta X. Di mana total delta X ini adalah selisih yang kita tentukan berdasarkan titik-titik diskrit yang kita gunakan. Selanjutnya, kita bisa melakukan penyusunan terhadap sistem persamaan aljabar untuk setiap titik grid, sehingga kita bisa menentukan bagaimana finite atau pendekatan terhadap diferensial yang terjadi pada masing-masing gridnya untuk total keseluruhan dari persamaan yang kita gunakan. Keunggulannya di sini metode ini lebih sederhana ya dibandingkan dengan metode volume secara konsep dan implementasi atau penggunaannya cepat sehingga geometrinya bersifat sederhana dan mengacu pada koordinat kartesian untuk sistem 3 dimensi. Peningkatan akurasinya itu lebih mudah ditingkatkan atau high order schemes. Namun dia memiliki keterbatasan. Selain memiliki keunggulan, dia sudah memiliki keterbatasan di mana fleksibilitas yang kurang untuk geometri kompleks dan tidak selalu memenuhi hukum kekekalan secara lokal independen. Jadi terdapat selisih atau terdapat difference antara hukum kekekalan momentum maupun hukum kekekalan massa yang terjadi pada suatu aliran yang kita tinjau pada titik yang berbeda. Ini ya, metode ini banyak digunakan dalam metode penelitian kasus dan simulasi aliran langsung atau DNS. Dan yang ketiga, sini adalah metode komputasional ya, dengan metode finite element method (FEM). Di mana konteks inti dari sistem ini sama pada dasarnya membagi domain-domain menjadi elemen-elemen yang berbeda.
Misalkan kita memanfaatkan elemen volume berupa segitiga ataupun tetrahedron, seperti halnya matematika teknik kemarin ya, yang mana kita bisa membagi sistemnya menggunakan elemen volume, elemen luas dari suatu sistem elemen. Untuk solusi, kita menggunakan aproksimasi yang memindahkan residual dari persamaan governing ke seluruh domain yang berbeda atau ke seluruh domain yang memiliki elemen. Misalkan elemen segitiga. Kita bagi domainnya menjadi elemen segitiga sehingga totalnya itu adalah sum atau sigma dari total elemen-elemen yang berlaku pada sistem domain ini. Sehingga pada sistem diskritasi dari elemen-elemen volume, prosesnya kita mendiskrit dulu. Jadi kita membagi total aliran itu menjadi elemen-elemen yang berbeda, misalkan segitiga ataupun tetrahedrons. Selanjutnya di sini ke pemilihan fungsi atau basis scope function di setiap elemen volume dan formulasi visualisasi parsional Greskin dari persamaan Navier-Stokes dan perakitan persamaan menjadi suatu matriks global untuk mensimulasikan atau menjelaskan seluruh domain yang berlaku pada seluruh elemen yang ada. Untuk kekurangannya ini keunggulannya dulu di sini sangat fleksibel untuk geometrik kompleks dan bermaterial untuk campuran yang tidak homogen dan mudah mengalami kondisi batas yang rumit. Untuk dominan ya, di sini analisis structure atau analisis struktur mulai banyak digunakan di CFD khusus dan lebih ditekankan terhadap aliran fisikoelastik dan interaksi fluida yang bersifat structure atau FSI. Sedangkan keterbatasannya secara komputasi ini lebih intensif daripada volume ya, finite volume method untuk masalah aliran murni. Tetapi kurang tradisional untuk aliran dengan turbidity atau turbulen, aliran yang bersifat turbulen dengan tingkat turbulensi yang tinggi. Untuk software yang digunakan di sini adalah Cosmol Multivisis, Analyze, ANDS ya, CFX untuk FEM based hybrid. Ini adalah contoh aplikasi yang biasa digunakan di dunia industri ya. Untuk mobil ini adalah analisis drag koefisien, dan life koefisien untuk industri mobil maupun kendaraan bermotor. Menggunakan finite volume method untuk optimasi desain. Sedangkan untuk energi terbarukan, renewable energy, simulasi finite volume method atau finite differential method ini adalah digunakan untuk melakukan interaksi angin dan turbin angin untuk prediksi daya yang dihasilkan akibat dari gerakan turbin yang ada di dalam sistem. Kemudian di dalam sistem bioengineering atau bioteknologi. Di sini simulasi finite elemen finite element method
untuk aliran darah dan interaksi antar streets pada analisis dalam arteri. Di sini banyak digunakan. Yang terakhir untuk di dunia industri, di sini kita menggunakan finite element method ya, finite element method yang paling umum digunakan. Halo, suara saya jelas ya ini? Menggunakan finite element method untuk pencampuran fluida dan perpindahan panas dalam reaktor. Jadi dari penempatan masing-masing sistem ini, teman-teman sekalian bisa mengetahui bagaimana metode komputasional digunakan untuk penerapan dari sistem dari sistem komputasional untuk analisis fluid dinamika ya, dinamika fluida yang terjadi pada sistem momentum. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini metode komputasional baik volume, diferensial maupun elemen merupakan alat vital untuk menganalisis transfer momentum dalam masalah teknik yang kompleks. Penerapannya umumnya menggunakan persamaan dasar berupa persamaan Navier-Stokes yang nanti bisa teman-teman turunkan sesuai dengan persamaan-persamaan yang ada di elemen-elemen selanjutnya. Untuk finite volume method, di sini adalah metode yang paling dominan dalam CFD industri karena sifatnya yang konservatif dan robust. Kemudian metode yang lain yang bersifat geometris, type, fisikal, dan akurasi. Di sini menggunakan metode-metode yang lain. Kemudian pengembangannya dapat dilakukan di bidang HPL, HPC, AI, multifisika, dan terus mendorong batas kemampuan simulasi komputasional untuk arah aliran fluida. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Halo, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita ke dalam tugas. Ini kan masih ada sisa sekitar berapa ini? 20 menit ya. Nah, untuk mengisi waktu 20 menit ini dikasih dengan tugas pengganti ya. Jelas? Tugasnya gampang saja. Silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Oke. Silahkan dibagi jadi 3 kelompok. Sini tadi ada persamaan Navier-Stokes ya. Jelas ya? Persamaan Navier-Stokes. Silahkan diturunkan berdasarkan metode ini ya. Analisis ini ya, metode komputasional ya, finite volume, kemudian differential method, dan elemen method. Sampun? Dibagi jadi 3 kelompok ya. Dan dijelaskan untuk minggu depan. Jadi dari persamaan Navier-Stokes ini, nanti ketika dia diturunkan ke dalam elemen volume seperti apa, ke dalam finite atau diferensial dulu seperti apa, kemudian ke dalam sistem elemen itu nanti penurunannya seperti apa. Jadi dia hanya turunan persamaan matematika ya untuk masing-masingnya. Jelas? Tenang saja, ini kalian kerjakan 5-10 menit selesai. Bisa dipahami? Iya, Pak. Untuk pertemuan yang kosong itu bagaimana, ya, Pak? Untuk pertemuan yang kosong itu nanti akan kita ganti dengan kuis, Dek. Oh, iya, Pak. Jadi nanti ada kuis di pertemuan terakhir ya minggu depan. Nanti saya kasih soal 1 atau 2 yang dikerjakan berapa lama dan nanti nilainya akan kita masukkan sebagai nilai ujian ya, ujian apa ya kalau apa kelas ya,
apa namanya, kalau anak-anak sekolah menengah itu sebelum UTS itu ujian harian lah. Ada ujian harian ya? Kalau pas SMA dulu, Nggih, Pak. itu kita masukkan sebagai nilai ujian itu ya, ujian harian ya. Di kombinasi antara tugas, ujian harian, ujian akhir dan ujian apa? Ujian tengah semester. Nanti kita akan kompilasi untuk menghasilkan nilai nilai teman-teman sekalian. Oke, untuk semester 3 ada yang mengibarkan bendera apa? Bendera putih. Soalnya kemarin itu ada anak semester 1 kayaknya sudah mengibarkan bendera putih, Dek, di teknik kimia. Kalau yang semester 3 gimana? Ada yang tidak aktif atau kurang aktif dalam perkuliahan mungkin? 26 ya hasil harusnya. Oke, 24. 24. Ada dari 24 itu ada yang tidak aktif di perkuliahan mungkin? Oke, alhamdulillah ya. Berarti masih kuat ya di teknik kimia ya. Alhamdulillah. Khawatir. Alhamdulillah. Tenang saja. Insya Allah semakin teman-teman naik semester, kuliahnya semakin sedikit. Kayak angkatan berapa? Kayak Mbak Dipta ya, angkatannya Mbak Dipta semester 7 ya. Itu kuliahnya cuma 2 loh satu semester, Dek. Dan jadi semakin ke atas semakin sedikit kuliahnya. Gitu nggak ya? Oke. Jadi mungkin semester depan itu mata kuliahnya kalian masih 20-an, sorry, 10-an ya mungkin. Ini mata kuliahnya teman-teman berapa semester 3? Ya 10. Nanti kan dari 10, 10, 10, 10, nanti ke 7, terus ke 5, terus ke 2, nanti ke 1 akhirnya. Ya, semester 8 itu hanya satu mata kuliah ya. Jadi sedikit, semakin sedikit ya mata kuliahnya. Tapi di sisi lain, tugasnya juga akan semakin kompleks ya. Namun, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami mungkin saya akhiri untuk perkuliahan kita pada... Oh ya, silahkan Mbak. Siapa ini? Shirley. Halo Mbak Shirley, angkat tangan kenapa? Nomor ya? Yang itu Pak, materi yang barusan ini dikirim di Geceng nggih. Iya nanti. Oh ya, sama sekalian tadi saya ingat, yang minta nomor. Oke. Nomornya silahkan dicatat, guys. Saya carikan dulu. Ampun. U07113 garis miring. Ampun. FT min P titik 2 titik titik kemudian angka 2 loh ya, bukan titik 2 loh ya. P titik angka 2 garis miring. Ampun. KS titik 02 garis miring 014 2025. 2025. 2025. Sampun.
Ada yang lain yang mau ditanyakan mungkin? Berarti itu apa? Sama semua nomornya, Dek. Ya, jadi biar nggak memperbanyak apa? Memperbanyak jumlah, nggih. Dan anu, Dek, apa? Dan sekalian anu ya, Dek ya, apa namanya? Saya kok lupa. Daftar sekolahnya ya. Daftar sekolahnya itu nanti tolong dievaluasi lagi ya. Nah, kayak kemarin itu kan ada sekolah yang apa? Sudah ada kampusnya. Ya, enggak enak kita, sungkan, Dek. Beberapa sekolah itu kan sudah ada kampusnya, nggih. Kayak apa tuh kemarin? Yang di alias ini ada kampusnya, ya kan? Kemudian yang anu itu ada kampusnya juga kalau enggak salah. Mana ya? Daftarnya siapa nomornya belakangnya, Dek? Kamu nomornya berapa belakangnya? Kosong berapa? 53 536. Kemudian alias ini itu kan jelas ada ya. Queen Zamzam ada apa namanya? Ada SPK dengan kita. Abu Amar ini ada kampusnya enggak? Seingat saya ada. Oh, enggak ada ya. Kemudian Sunan Giri, ada enggak? Oh, enggak ada. Kemudian alias ini, ada ya. Alias ini yang ada kampus-kampusnya itu jangan terus kalian masuk sembarangan ya, Dek ya. Terus kemudian yang negeri-negeri, Dek. Yang sekolah-sekolah negeri yang di dekat kota ya, kayak MA negeri misalkan. Nah, itu kan bisa digunakan juga kan? Ada kan? MA negeri itu. Kemudian man satu baik negeri maupun anu ya. Kemudian kayak Jetrek, ada SMA-nya enggak itu? Ya negeri atau swasta pun kan di sekitar kampus di situ ada enggak kan gitu. Terus kemudian keraton misalkan, kan dekat terjangkau juga kan? Kalau kok sama ke keraton itu kan dekat ke keraton kan? Kalau dari kampus loh ya. Terus kemudian yang banyak itu biasanya dari Purwosari, Dek. SMA Purwosari kan selama ini belum tersentuh kan? Ya di situ kan ada Gunung Wetan sama Purwosari kan tinggal dikit, ya kan? Oh jauh toh. Nah, itu kan tujuannya untuk anu ya. Terus yang dari Darul Ulum Karangpadan, nanti kan di situ bisa komunikasi sama Pak Nasikin. Ada yang dari Darul Ulum mungkin? Semester 3? Ya tapi nanti kasih sama kakak tingkatnya yang ada dari MA Darul Ulum ya. Itu nanti bisa komunikasi sama Pak Nasikin, Dek, buat koordinasi suratnya. Itu nggih? Dievaluasi ya, dievaluasi lagi ya untuk sekolah-sekolahnya nanti.
Iya, jadi yang sudah punya kampus itu jangan kalian masuki. Kemarin soalnya saya lihat di alias ini itu kan yang punya anu itu ya, yang di mana itu alias ini itu? Sukorejo ya? Sukorejo atau Purwosari ya? Atau malah Kejayan itu maksudnya Mas Ian? Nah itu kan juga itu kan juga jadi masalah. Ya walaupun memang ada apa ya, ada lulusannya yang ke kita gitu loh. Ada 1 orang kalau tidak salah yang lulusan SMA alias ini nih. Nah tapi masalahnya kan karena mereka punya kampus kan jadi kita enggak boleh semena-mena masuk gitu loh. Dievaluasi lagi ya. Jadi jangan mengganggu kebebasan kampus lain buat mempertahankan ya. Dan selama ini Dek, mohon maaf untuk koordinasi dengan kampus lain sudah ada atau belum? Ya maksudnya komunikasi dengan BKK misalkan. Kita kan punya banyak kerjasama kan dengan beberapa kampus itu. Ya nanti kalau memang belum ada, misalkan teman-teman mau mengadakan acara yang bersifat nasional, misalkan seminar apa, Zoom misalkan seminar online ya, conference online dan membutuhkan misalkan pengen apa namanya diakui sampai di luar dan lain sebagainya, itu kan bisa komunikasi ya, bisa komunikasi sama teman-teman yang dari luar, misalkan Unusida. Terus kemarin kita baru bangun itu sama Duta Bangsa, kemudian sama beberapa kampus yang lain itu kan bisa kita undang untuk hadir juga dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti itu, Dek. Yang bersifat online. Jadi kegiatannya teman-teman itu juga berkembang juga, tidak hanya lokal tapi bisa lebih meluas lagi. Apalagi kemarin itu saya dapat informasi kan ada teman adik tingkat kalian ya. Halo? Adik tingkat kalian itu yang ayahnya profesor dari luar negeri kalau tidak salah. Nah itu kan bisa komunikasi juga. Kemarin saya minta nomornya tapi belum komunikasi. Nanti kalau pas saya ke Pasuruan nanti bisa kita diskusi dan nanti bisa kita agendakan untuk seminar daring ya, seminar daring. Tetapi nanti konteksnya internasional seperti itu. Jadi ada pembicara yang lokal dan ada pembicara satu dari internasional tersebut. Biar apa? Biar kegiatannya HMTK itu tidak lokal-lokal saja, tidak hanya di sekitar situ saja, tapi bisa meluas ya. Bisa meluas sampai ke beberapa internasional juga. Bisa dipahami nggih? Oke. Di semangat ya, di teknik kimia ini kerjaannya banyak ya. Banyak atau enggak, Dek? Oke, jadi sudah saya kirim ya untuk materinya tadi yang minta materi. Baik Pak, terima kasih. Oke, dan selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live dulu ya. Oke.